Yang perlu kita sekarang adalah berdoa, mendoakan bagaimana yang seiman dengan kita yang sekarang sedang dibombardir dengan Israel, kita selaku keimanannya sama, maka wajib untuk mendoakan, wajib untuk mendoakan. Karena kenapa? Salah satunya bahkan sudah diceritakan Abu Ya'ud Al-Qusi al-Mahfurlah, bahwa dunia ini, dunia bukan Indonesia, dunia ini, air yang turun dari hujan itu air berkah dari air yang ada di tanah Palestina. Bahkan kata Rasulullah, kunjungilah wahai umatku, kunjungilah wahai umatku masjid yang ada di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Bukan hanya Masjidil Aqsa, tapi yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram. Ada yang di Madinah, yaitu Masjidil Nabawi. Ketika sebelum itu kita itu berhadapan menghadap kiblatnya orang Palestina, kita juga menghadap Masjidil Aqsa. Setelah dibuat ada Masjidil Haram, maka Masjid Nabawi itu ada juga masjid yang disebut namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat, Mekah dengan Al-Aqsa. Maksudnya itu. Makanya bagi orang yang sudah pernah umrah, bagi orang yang naik haji, disitulah kita harus sholat di Masjid Haram dan juga Masjidil Aqsa, juga di Masjidil Qiblatain itu. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan ini perang, ini gencatan senjata yang ada di Palestina saat ini, mudah-mudahan Allah hentikan. Amin. Allah rubah menjadi seperti sedia kala. Karena apa? Anak-anak yang harusnya ketawa, anak-anak yang harusnya bermain, anak-anak yang harusnya ketawa lebar bersama teman-temannya, sekarang bukan hanya ketawa, tapi yang ada tangisan dan juga lumuran darah. Kita wajib mendoakan, walaupun kita tidak bisa apa-apa, tapi doa. Kenapa? Doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi kapan kita benar-benar orang yang beriman, maka kita tidak bisa datang ke Palestina, tapi kita bisa mendoakan. Mudah-mudahan jangan sampai ke sini, karena kalau lihat di HP luar biasa, jika Indonesia lalu ikut campur, maka gilirannya adalah Indonesia. Ngeri Pak, mau lari kemana? Kayaknya kita doakan mudah-mudahan selesai itu ya Palestina. Kembali ke kajian. Tadi di awal disebutkan bahwa yang namanya sabar, ya, as-sabru wasiyatun man wasaya Allah Ta'ala fi ardihi man hafidhaha naja wa man doya'aha halaka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya sabar itu adalah wasiat. Yang namanya wasiat itu berarti pesan. Yang namanya pesan berarti harus dijalankan. Yang namanya pesan harus ditunaikan. Kenapa? Min waman wasoyallahu ta'ala. Ini pesan dari Allah, kata Rasulullah. Pesan kepada siapa? Hambanya Gusti Allah. Untuk apa? Sabar. Di mana? Fi ardihi, di buminya Gusti Allah. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga ini kesabaran, maka akan kerusakan yang datang kepada kita. Tapi jika mau melakukan wasiat ini, yaitu sabar, maka akan ada keselamatan yang datang kepada diri kita. Ini sabar, Pak. Sementara tingkatan sabar itu ada 3.
Tingkatan sabar itu ada 3. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Tingkatan sabar yang paling rendah adalah as-sabru anil masa'ib. Sabar di mana ketika kita itu menerima ujian dari Allah. Musibah itu banyak. Kita keluarga meninggal itu juga namanya musibah. Kita yang dimaksud dengan musibah ini, dimaksud ujian ini adalah badanihi wa malihi wa ahlihi. Jadi badan, ketika kita diberikan sakit, ketika kita itu diberikan sesuatu kehilangan, ketika kita itu diberikan kekayaan, maka kuncinya supaya kita termasuk orang yang sabar, kita bisa melakukan kesabaran dengan yang ada. Contoh Pak, yang namanya badan itu kalau lagi sakit, ibadah semuanya berkurang Pak. Ibadah semuanya berkurang. Yang biasanya baca Al-Quran karena sakit jadi kurang baca Al-Quran. Yang biasanya sholat karena sakit, sholatnya jadi berkurang. Yang biasanya sedekah karena sakit, sedekahnya menjadi berkurang. Itu karena kitanya lagi sakit. Tapi harus di situ ada kesabaran. Kalau kita gak ada kesabaran, maka kita akan yang mendapatkan adalah kerusakan. Kita mah baru sakit sedikit sudah tersudah. Jadi kita belum termasuk sabar. Padahal itu sabar yang terendah. Kita duitnya hilang, apalagi HP kalau hilang, luar biasa. Gak bisa sabar itu. Yang ada nyalain, yang ada marah. Berarti kita belum sabar. Padahal itu sabar yang terendah. Naik lagi sabar yang mulai di tengah. Ini adalah sabar antar kil ma'asi. Sabar menghadapi atau sabar ketika kita melihat kemaksiatan. Ini sabar itu. Dalam arti apa sabar? Kita melihat kemaksiatan ketika kita itu mendengarkan orang ataupun keluarga kita sendiri. Namanya maksiat itu bukan berarti kita itu hubungan sama istri orang lain, bukan itu aja. Yang namanya maksiat itu banyak. Termasuk hibah pun disebut maksiat. Ngomong karo Allah nggak jelas itu disebut maksiat. Kita harus sabar, diomongin ya berarti sabar. Jangan lawan. Kalau kita malah diomongin, malah kita itu ngadepin sama orangnya, berarti kita tingkatan belum sabar. 2. Yang terakhir, tingkatan paling tinggi ini adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar taat kepada Allah. Sabar menjalankan perintah Gusti Allah. Sabar kita menghadapi, kita menjalankan fardu-fardune Gusti Allah. Sabar menjalankan sunnah-sunnah dalam sholat. Kita berbicara sholat Pak, kita kadang kurang sabar beribadah kepada Allah ya. Lebih kemana? Lebih ke diri kita. Kita sholat berjamaah di musola ya, sholatnya sudah bareng, pulangnya enggak bareng. Duluan siapa yang cepat dapat duluan. Bukan itu sabar kita itu. Imamnya belum pulang, belum keluar dari mihrab, kita udah nggak ada orangnya. Tingkatan sabarnya itu kita memang masih jauh. Taatilah. Apalagi belajar kita fikihnya dalam menjalankan fardu-fardunya. Fardu dalam
sholat. Kita itu semuanya pada hafal Pak. Kita semuanya ngerti ketika kita ada Allahu Akbar, itu adalah suara azan. Tahu itu, orang semuanya tahu. Bahkan jawabannya pun hafal semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai pun tahu. Selesai pun tahu. Bahkan doa azan pun tahu. Tapi kita nggak pernah. Ketika kita itu mendengarkan azan, maka dijawab atau tidaknya. Itu kita nggak tahu. Yang tahu adalah kita. Kenapa? Kita tentang keimanan, kita melakukan tentang kesabaran. Apalagi ini adanya lama, diomong lagi ada lama masih itu. Siapa yang ada sih? Jangan nyalain orang ada. Ada kok udah jelas gitu. Jangan diomongin, kita harus sabar. Itu tingkatan yang pertama, tingkatan paling luar biasa itu, sabar dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita mau berbicara lagi, lebih sempurnanya lagi, kita itu sebelum melakukan sholat, maka ada koma. Dalam sholat apapun, kita itu sendiri maupun jamaah, tetap kita koma. Walaupun diarahkan Pak, walaupun diarahkan itu lebih bagus koma. Komatnya nggak dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan jawabannya sama. Hayya sholat, hayya falah, qamatis sholat, qamatis sholat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini orang di situ rata-rata belum ada kesabaran ketika kita itu melakukan koma, langsung berburu maju. Padahal di situ ada doanya. Ada doa di mana ketika dibaca ayat dibaca kita lafaz matis sholat, matis sholat. Itu ada bacaannya Pak. Bacaannya adalah ketika muadzin qomat, pas di lafaz matis sholat, matis sholat. Makanya yang sabar bacanya. Qamatis sholat, qamatis sholat, wa la ilaha illallah. Sing tenang. Pas begitu kita jawabannya adalah aqamaha wa dawaha. Itu aqamaha wa dawaha. Mana? Ya. Jadi bacanya aqamaha wa dawaha waj'alni min sholihin. Itu doa dari setelah kita dengar ada bacaan qamati sholat, aqamaha wa dawaiha, ya, fis samawati wal ard waj'alni min sholihin. Itu bacaannya Pak. Hafal ya? Hafal kan Pak? Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng Pak. Aqamaha wa dawabiha madamatis samawati wal ard waj'alni min sholihin. Itu adalah doanya setelah kita mendengarkan qamatis sholat. Rata-rata di lafaz qamatis sholat gak pada baca Pak, gak pada jawab. Setelah kita itu selesai, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah, qomat selesai, baca doanya lagi. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, wa bil Qur'ani hakama wa imam. Itu sesuai yang mau kita katakan. Ini bukan ngaji santai. Ngaji kita mengaji karena namanya ilmu. Ilmu itu kita didapat ada dua cara. Ada ilmu didapat melalui wirasah, ada ilmu didapat melalui dirasah. Ilmu didapat melalui wirasah itu adalah ilmu warisan.
Warisan Pak, bukan warisan harta ini. Warisan ilmu itu didapat bisa melalui warisan. Mungkin bah-bahnya dulu, ya. Jadi makanya benar, ketika kita itu bapaknya ustadz, ya, ataupun bapaknya bukan ustadz, tapi anaknya kok ilmu agamanya luar biasa, rata-rata itu berarti namanya mendapatkan ilmu yang dirosah itu belajar ini kita ini termasuk saya ini lagi dirosah, bukan mengharapkan wirosah, tapi ada yang mendapatkan wirosah. Apa? Ya, cuma hanya mendengar saja, atau keluarganya dulu memang sudah ada yang bisa mengajarkan alif batas. Berkahnya ilmu itulah yang kita akan mendapatkan warisan ilmu. Tapi lebih kita di sini adalah lebih ke dirosah. Makanya kita doakan, walaupun bapaknya siapapun itu bapaknya, yang putra putrinya lagi di pondok pesantren, kita doakan Pak. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren manapun, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan ilmu yang nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kuncinya biar anak kita itu di pesantren itu sukses dulu Pak. Hormati orang tua, hormati guru. Pertama orang tua dulu, baru guru. Orang tua hargai, orang tua hormati, baru guru. Ini dua. Kapan kita mau menghargai gurunya, kapan kita mau menghormati keluarganya, guru maksudnya keluarga dari guru, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Makanya bedanya santri Jawa, ya ini santri Jawa dengan santri Madura itu ada bedanya Pak. Kalau santri Jawa melihat kendaraannya kiai itu sudah takdir, udah takut. Ada kendaraannya kiai, takut. Ada melihat rumahnya kiai itu sudah ada takdirnya. Melihat keluarganya Pak Kiai, bahkan anaknya kiainya sudah hormat. Berbeda lagi dengan santri Madura. Kalau santri Madura, kalau santri Madura semua apa itu namanya? Punya hewan-hewan namanya piaraan kiainya. Piaraannya. Ketika piaraan kiainya itu ayam contohnya, ayam masuk ke rumah itu sampai ayamnya kiai ya. Ayamnya kiai di Madura bukan di PKD Beraja. Ayamnya kiai masuk ke rumahnya orang bukan enggak, bahkan dilempar enggak, tapi malah dikasih karena percaya bahwa keberkahannya kiai itu ada. Itu kalau di Madura. Ya. Kalau ayamnya baru suruh potong, ya. Kenapa? Itu ayamnya Gusti Allah ya dipotong. Tapi motongnya ngomong, jadi kan. Nah tuh, karena kalau santri yang di Jawa Barat, ya, kalau santri yang di Jawa Barat luar biasa lagi, ilmunya tinggi. Semua itu milik Allah. Jadi mau kambing, mau ayam, mau apapun yang masuk rumahnya dipotong karena semuanya milik Gusti Allah. Itu kalau santri Jawa Barat, semua perbedaannya masing-masing, tapi tujuannya adalah sama. Tujuannya sama. Ya, padahal ya itu kita memang haknya kita di bumi ini hanya sebatas hak pakai saja, bukan hak memiliki.
memiliki. Itu ada di dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 38, bahwa kita itu di bumi ini hanya hak pakai saja, bukan hak memiliki. Jadi ketika kita itu memiliki apa-apa tidak berhak kita miliki, tapi kita hanya pakai. Makanya ya, itu kalau di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahkum ilahaka khaf alima iqabihi walirahmatin arju tawakkalna ya muslimu. Artinya bahwa dengan cabang keimanan yang selanjutnya, wahkum ilahaka, cintailah Tuhanmu, cintailah pangeranmu. Khaf alima iqabi, dan takutlah kamu dengan adab yang pedih. Wali rahmatin arju, tapi kita berharap rahmatnya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkalna, pasrahlah kalian wahai orang muslim. Suruh tawakal. Ini wa syu'batul asyirah, cabang iman yang ke-10. Cabang iman yang ke-10 yaitu hubbullah, cinta kepada Allah. Yang seperti apa cinta kepada Allah? Hubbul alamatu hubbullah, hubbul Quran. Ciri-ciri orang cinta kepada Allah itu orang yang cinta baca Al-Quran. Bukan cinta mah, bukan cinta saja, tapi baca Al-Quran. Makanya tadi MC-nya ngomong, yang baca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala. Tuh, makanya tadi tuh pas UAS itu lagi baca yu'minun, harusnya serta Allah, gitu. Itu namanya berarti lagi diajak berbicara. Logikanya seperti itu. Kita diajak, kita ngomong, yang diajak bicara diem, ya kesel. Sampai ngomong, depannya ada orang yang diajak ngobrol, diem aja, padahal sampai udah ngomong banyak tapi diem, mesti kesel. Gak mungkin gak kesel, bohong. Kalau gak kesel, mesti kesel. Diajak ngomong malah diem. Sama Pak, ada orang baca Al-Quran, itu yang dijawab Allah. Kenapa jawaban Allah? Karena itu memang kalame Gusti Allah. Walaupun gak ngerti artinya, yang penting kita mau saling berkolaborasi. Allah itu doang padahal, tapi berat, tapi upload. Karena apa? Karena memang kita letak keimanannya itu minim, letak keimanannya minim. Keimanan yang ada di hati kita kepada Allah sangatlah minim, belum tergolong menjadi orang yang bertaat. Boro-boro mau taat, takwa pun belum. Jadi kita belajar, kita bersama di Rausah ngaji bareng-bareng untuk memperbaiki diri sendiri semuanya, bukan jamaah termasuk saya sendiri. Hubbullah, alamat cinta kepada Allah itu adalah orang yang gemar baca Al-Quran, bukan orang yang beli Al-Quran. Kalau yang beli Al-Quran kita semuanya mampu, dipajang di lemari, bagus itu lemarinya. Al-Qurannya juga yang mahal, gede lagi, tapi nggak pernah dibaca. La syafa'atalah, tidak akan memberikan syafaat sedikit pun kepada orang yang memiliki Al-Quran karena tidak pernah dibaca. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baiknya hamba Gusti Allah itu orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengamalkan. Dua Quran ya berarti dibaca, bukan buat pajangan, bukan buat taruh-taruhan doang. Punya Quran banyak sampai 10 nggak pernah dibaca,
tahu-tahu yang baca rayap, begitu dibuka kertasnya pada bolong, karena yang baca rayapnya ya pintar daripada dibaca saya makan. Ya, saya makan. Makanya punya Al-Quran dibaca, itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Satu huruf akan memberikan 10 syafaat. Pahalanya itu satu huruf. Sekarang kalau kita baca alif lam mim 1 2 3 sudah 30. Wa far'ihi fi sumbulan, dan setiap satu huruf, setiap dari 10 maka bercabang menjadi 100. Berarti berapa? 10 kali 100. Ya, berarti 1000. Itu cuman baca Al-Quran 3 huruf. Lah kalau kita mau baca Al-Quran 1 ayat, berapa huruf? Itu makanya yang penting kita itu baca Al-Quran. Gak ngerti, datang ke musola, ada Ustaz ini, ada Ustaz Udin, ada Ustaz Rahman yang ngajarin di musola. Malu, hilangkan. Kita itu punya malu, itu harusnya malu sama Gusti Allah, bukan malu sama manusia. Baca Al-Quran, belajar. Ada Pak Budi yang ngajarin, ya. Sekarang tambah banyak yang ngajarin. Justru malah harus dihargai itu guru-guru yang ngajarin alif batasa. Itu harus dihargai duluan sebenarnya, dibanding kita menghargai yang sudah mulai pada tenar. Itu mending. Karena apa? Pesannya dari Imam Syafi'i seperti itu. Hormati guru yang ngajarin alif bata. Karena apa kita bisa baca Al-Quran? Karena kita diajari dulu, yaitu huruf hijaiyah. Makanya tolong ini yang di musola, bantu Pak, yang anak-anak yang pada ngaji, yang video-video ini, ya sedikit rokok 3 bungkus, bahkan 2 orang atau 4 bungkus buat, oh ya Allah, itu akan mendapatkan keberkahan lagi, yakin ditambahi sama Allah. Karena cintanya, kapan orang sudah cinta itu, tai kucing aja rasa coklat. Kalau dia cinta itu apapun dikeluarkan kok. Kita dulu mencintai istri kita, gimana sih pertama kali bertemu? Waduh, pokoknya orang tua aja hilang. Yang penting kita berdua orang cinta. Begitu juga Allah cinta kepada kita, ya berarti lebih dekat. Ibarat kita itu sedang berkaca di depan kaca, ketika kita itu berkaca di depan persis kaca, maka kelihatan jelas. Kita kelihatan di kaca jelas. Tapi kapan kita jauh dari kaca, maka dari kaca pun kelihatan kecil. Sama. Kita sering membaca Al-Quran, semakin Allah itu memberikan syafaat, semakin Allah memberikan keberkahan, semakin Allah memberikan rahmat. Semakin jauh, ya jauh. Kitanya yang jauh, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Gusti Allah. Dua, yang pertama cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah melalui baca Al-Quran. Bukan cuma baca Al-Quran, tapi kita juga belajar Al-Quran. Yakin Pak, kalau mau dibuka, kalau mau dibaca, lama-lama yakin ngerti. Ya. Karena apa? Ketika kita itu tidak mau bersyukur, ketika kita itu tidak mau menikmati kenikmatan dari Allah, bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas bila yang dikasih Allah, maka kata Rasulullah, cerita dari Musa begini, ceritanya Allah memberikan kepada Nabi Musa apa? Ya Musa, malam yardo, barang siapa yang gak ridho biqadai, dengan kodokku, dengan kepastianku, kata Allah, ini bukan kata saya. Walam yasbir, dan barang siapa yang tidak mau bersabar alal balai, atas cobaan dariku, walam yashkur nikmati, dan juga tidak mau bersyukur atas nikmatku,
falyakhruj, maka keluarlah kalian. Dari mana? Min baina ardi was samai, keluar dari bumiku dan keluar dari langitku. Wal yantum, dan carilah lahu kepadamu Rabban siwaya, Tuhan selain saya. Udah, kalau diusir RT masih penting bisa pindah RT. Pindah RT 5 atau RT 3, RT 4 masih bisa. Dan kita diusir suruh keluar dari bumi Gusti Allah. Pindah kemana? Palestina juga bumi Gusti Allah. Makanya kita sedikit, walaupun kita tidak bisa baca Al-Quran, namun mau belajar dan bersyukur walaupun ngertinya sedikit, yakinlah kita itu nggak akan diusir sama Allah. Itu Al-Quran. Macamnya ayo, mudah-mudahan besok ada yang ngaji saat ini, bapak-bapaknya siap ngaji. Pak, kita belajar. Saya kalau melihat, mohon maaf ya, nanti saya hanya sekedar mengajak. Itu di yang dulu masjid itu, musola itu namanya apa saja itu al-Mu'min atau al-Amin ya, 3 kali ya. Amin. Maaf, itu bapaknya habis maghrib bawa ikro, yang ngajarin itu teman saya namanya Eko, yang ngajarin bawanya ikro, nggak izin tuh, nggak malu. Karena apa? Ya itu karena mengharap syafaatnya, mengharap pertolongannya Gusti Allah. Nggak izin, yakin nggak izin. Jadi saya mengajak kepada para jemaah yang ada, semua khususnya warga RT 03, ayo Pak, kita itu buktikan kalau kita cinta kepada Allah. Tapi malu kalau di musola, nggak apa-apa malu, siap. Rumahnya sendiri siap, rumahnya ketua DKM siap, tinggal mobilnya majuin, ya, bisa siap. Nggak apa-apa, rumahnya sendiri siap. Itu semua ngopi nggak apa-apa, yang penting bawa Quran, walaupun ngajinya cuma satu hanya, tapi mobilnya 2 jam. Yang penting kan sudah mau baca Al-Quran. Gak apa-apa, Al-Quran Pak. Itu yakin, siapa tahu itu yang menjadikan ikhlasnya ibadah kita, ikhlasnya selama ini di dunia ini. Kita ikhlasnya pas ngaji, bukan pas lagi sholat. Maka itu yang bisa menolong kita. Semua bisa menjadi penolong kita, apalagi Al-Quran. Ngajilah bareng-bareng. Karena apa? Yang tahu wajib memberitahu, yang nggak tahu wajib biar tahu. Jangan anaknya aja yang disuruh ngaji. Bapaknya tak nonton ini Argentina dan Brasil, ngaji. Bapaknya nonton Argentina Brasil, itu salah. Tapi kita juga memberikan contoh. Itu yang pertama, cinta terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita mau belajar Al-Quran dan para syaikhnya siap untuk memberikan kajiannya Al-Quran seayat 2 ayat. Lalu yang kedua, apa yang membuat kita itu keimanan kita cinta kepada Allah? Tadi sudah sedikit, yang pertama yaitu hubbullah. Maka yang kedua, wa allamatu hubbuhuma. Dan kalau orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Qurannya Gusti Allah, maka dua-duanya juga harus cinta kepada hubbuhuma sunnatur Rasulullah. Berarti cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Apa? Banyak kita yang sudah hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersolawat. Kapan? Malam Senin. Yaitu ikut. Yang kalau saya lihat pengurusnya aja yang bersolawatan. Jamaahnya nggak ada. Coba ada pengurusnya. Urus DKM-nya lagi sibuk semua, ada akekahan siapa Pak?
Ayo Pak, bareng rame-rame kan itu. Yaitu sekarang sudah rame yang begitu. Masjid Al-Ikhlas malam Jumat, Musola Al-Ikhlas malam Jumat, Masjid At-Taqwa malam Jumat, kita malam Senin. Sudah ada baca, tapi saya beri sedikit ya, ketika kita itu betul cinta kepada Rasulullah, maka sebelum membaca itu burdah, sebelum membaca itu berjanji, di situ satu ada wasilah dulu kepada Kanjeng Rasul dan kepada penciptanya, yaitu kita berjanji. Setelah itu khususkan kepada keluar, supaya apa? Kecipratan, walaupun yang baca malam-malam marhaban ya sampai suaranya udah jelas itu, kadang saya dengar itu suaranya pada habis itu, tapi itu keluarga yang di rumah mendapatkan pertolongan juga, bahkan bukan cuma keluarga, tapi yang mendengarkan di sekeliling ini itu juga mendapatkan syafaat, merampakan berkah bacaan sholawat kepada Kanjeng Rasul. Harusnya yang nggak pernah ikut, ya harusnya yang nggak pernah ikut, saya belum pernah, ya. Tapi paling tidak di situ ucapkan di hati kita bunga senang, jangan malah berisik. Udah malu berisik, jangan seperti itu. Itu namanya nggak cinta sama Rasulullah. Terus orang baca ngomong berisik, kebangetan ya. Tapi senang ya Allah. Harusnya malah minta maaf sama ketua DKM-nya, sedene Pak Somad, yang pada, apalagi sekarang ada sesepuhnya. Alhamdulillah sepuhnya udah mulai turun tangan. Pak Kiai Valen ya udah mau ikut. Itu sepuh kita hargai, kita hormati, ya alhamdulillah. Ya ikut tuh. Iya panutan kita ikuti, ya. Kita malah ketawa, bisa ketawa itu panutan kita itu kita ikuti. Kita alhamdulillah. Kita itu berarti harus berterima kasih kepada yang suka baca burdah atau baca berjanji yang ada di musola. Kenapa? Kecipratan berkait baca sholawat. Itu yang kedua, ya, bukti cinta kepada Allah itu juga cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita hanya bisa membaca sholawat. Ini cukup dengan sholawat saja, ya. Karena kita yang lainnya belum sanggup, ya sholawat walaupun sholawat Muhammad itu alhamdulillah akan bisa menolong kita. Semuanya ibadah itu bisa tergantung dari keikhlasan diri kita. Yang berikutnya, wa 'allamatu hubbul akhirah. Orang yang cinta baca Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu berarti menandakan bahwa dirinya hubbul akhirah, bahwa orang tersebut pun cinta terhadap akhirat. Tuh, nyambungnya ke situ, Pak. Jadi ujung-ujungnya nyampe ke akhirat. Karena apa? Ada ibadah yang mentok sampai di dunia, ada yang ibadah dunia juga menunjuknya sampai akhirat. Begitu juga sebaliknya, ada ibadah akhirat mentok sampai di dunia. Contohnya gampang, kita sholatnya tapi karena yang lain, bukan lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, bukan karena ada mertua atau karena ada tetangga, karena ada saudara main, jadi kita sholatnya rajin. Kalau nggak ada ya nggak. Nah itu namanya sholat kan buat akhirat tapi mentok di dunia. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Tapi ada yang ibadah dunia nyampe akhirat. Contohnya apa? Kopi. Kalau enggak ini pangsit. Ini orang memberikan pangsit, lalu kita makan, dan makannya dengan bacaan bismillah, maka
ini orang yang ngasih inilah sampai ke akhirat. Makanya jangan disia-siakan ini kacang sambil dimakan Pak ya, sambil dimakan habisin, karena ini adalah iya bener ini nantinya nanti intisyarul lahu fi yaumil qiyamah, buku kita akan digelar, semuanya akan diperlihatkan. Makanya ini dihabiskan, jangan cuma dilihat, karena ini bisa nyampe ibadahnya akhirat. Yang berikutnya makan deh kasang deh, kayaknya kok tersengang-sengang. Wa alamatu khubbuha buhdud dunya wa alamatu buhduha ala ya'khudha minha illa zada wa bulghatan khubballahu ta'ala min khairin. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, orang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, cinta terhadap akhirat, maka kita pun cinta kepada dunia. Tapi cinta kepada dunia buhdud, namanya kita enggak terlalu cinta. Tujuan cinta illa zada bulghatan ilal akhirah, kita memiliki dunia untuk jalan menuju akhir. Nah itu repot juga kalau dijelaskan sampai jam 11, sekarang udah jam setengah 10, udah malam. Mie ayamnya medok, takut mie nya medok dikit Pak ya, besok lagi ya. Ngaji itu ada penasarannya sedikit ya. Jadi kan lagi kalau dijelaskan semuanya kan nggak ngaji ya, makanya ini harus paham aja ya. Ya kasihan itu tadi udah kesini tadi, minyak udah medok, saya dengar itu, makanya udah selesai biar kena ibadahnya biar kena semuanya ya. Jadi kita itu dengan kunci ya, kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama, kita butuh beribadah kepada Allah, kita butuh Allah dengan cara apa? Kita mencintai, kita bersama untuk menuju jalan akhirat, untuk menuju kita ke surga yang Gusti Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau mencari ilmu di bumi ini, di dunia ini, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga yang Gusti Allah. Saya tidak lagi ngajarin, saya juga sama lagi butuh belajar, sama-sama mengingatkan. Kita lagi kumpul di sini semata mengharap ridho berkah dari Gusti Allah untuk menuju kita manusia insan yang lebih baik. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kita juga ada acara lagi yaitu makan mie ayam, mudah-mudahan makan mie ayamnya nikmat, berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.